Hai guys, kita ketemu kembali. Saat ini saya akan memberikan tips atau cara untuk menambahkan atau mengisi alat ruang teori atau kelas di Dapodik tahun 2021 versi C. Caranya gampang sekali. Kita langsung lihat di Dapodik sebagai berikut. Jadi kita membuka Dapodiknya, ya. Setelah itu kita masuk di Sarpras, ya. Setelah itu kita masuk ke ruang, ya, ke ruang. Lalu kita klik ini, lalu kita tambahkan, ya, kita tambahkan. Contohnya ruang teori kelas, ya, bangunan apa? Bangunan, ya, bangunan ini ya, tentunya bangunan sekolah. Ruang apa? Kode ruang apa? Contohnya 12, ya, T A B, ya, teknik alat berat, ya, sama juga dengan ini, ya, tinggal pasti saja, ya. Oke, lantai berapa? Kalau cuma lantai 1 atau lantai 2, ya, tergantung, ya. Lalu simpan. Karena saya sudah membuat ini, tadi saya sudah membuatnya yang ini, jadi saya tidak perlu lagi membuatnya. Nah, kemudian kita juga dalam membuat ini kita harus membuat yang namanya, nah, ini dia yang sudah saya buat tadi, ya, kelas 12 alat berat, ya. Ini kita tinggal ubah saja tadi, ya. Setelah itu kita buat seperti ini tadi, maka kita harus lanjut ke bawahnya. Panjang ruangan itu berapa? Ya, contohnya 8 meter. Lebarnya contohnya 7 meter. Jadi perseginya berapa? 8 kali 7 56. Kapasitas ruang itu berapa? Contohnya 16. Ya. Luas plasternya dan seterusnya itu boleh isi sendiri, ya. Ya, nanti tergantung di lapangan. Oke, setelah itu simpan. Ya, gampang sekali. Sebelum kita lanjutkan kepada pengisian alat, harus diingat bahwa pengisian alat di ruang teori atau ruang kelas di dalam Dapodik terjadi karena adanya penambahan rombel di sekolah tersebut, ya. Sekali lagi, terjadi karena adanya penambahan rombel baru di sekolah tersebut, sehingga adanya penambahan atau pengisian alat di ruang teori atau kelas tersebut, ya. Jadi setelah kita buat ini, kita langsung ke alatnya. Alatnya apa saja? Kursi, meja siswa, meja guru, dan sebagainya. Kita akan masuk di alat. Setelah itu, sebelum kita masuk, ya, pada pengisi alat, kita memilih ruang atau kelas berapa. Kita masuk di sini, klik. Lalu kita memilih kelas berapa. Tadi kelas 12 alat berat, ya. Alat berat, teknik alat berat. Kita cari teknik alat berat 12, ya. Teknik alat berat. Oke, ini dia. Klik. Nah, seperti ini. Setelah itu kita klik tambah. Nah, lalu kita klik jenis sarana. Lalu kita klik AC window. Lalu kita klik ruang apa. Contohnya yang tadi itu ruang teknik alat berat. Namanya apa? Ini namanya TAB, teknik alat berat. Lalu kita pilih di milik sekolah atau bukan. Kalau sewa, ya, kalau bukan, ya, pilih, ya, tergantung kondisi lapangan. Setelah itu kita simpan seperti ini, ya. Setelah itu kita tambah lagi, ya, tambah lagi, ya, kita tambah seperti tadi. Kita pilih AC window, ya. Setelah itu ruang apa? Ruang contohnya 12 detik, ya, alat berat. Kita tambah namanya apa, ya, pemiliknya apa, baru simpan, ya. Oke, kita tambah lagi, ya, sesuai dengan yang kebutuhan atau alat yang sudah terdapat di dalam ruang ruang kelas tersebut, ya, atau ruang teori tersebut, ya, tergantung di lapangan. Jadi setiap sekolah pasti berbeda-beda peralatan yang ada di dalam ruangan tersebut, ya. Saya mau kasih contoh cuma 4 jenis aja, ya, alat yang terdapat di kelas tersebut, ya. Oke, ini yang terakhir, simpan. Oke, jadi bagaimana cara menambahkan ini meja dan kursi ini? Caranya klik saja ini,
lalu kita ke menu aksi, ya, lalu kita hapus, ya, hapus. Setelah itu kita rubah ini, jenis sarana ini kita rubah, lalu kita pilih contohnya kursi guru, lalu simpan, ya, gampang kan. Kemudian kita masuk, berarti kalau ada kursi berarti harus ada meja gurunya. Kalau tidak, maka dia akan muncul masalah lagi, ya. Ya, kita klik ini, kita membuat itu meja guru, lalu kita menu aksi, hapus pembuat, ya, sarana, lalu kita mencari meja, ya, meja guru, ya, kita cari ini dia, lalu simpan. Nah, seperti ini. Oke, kita kasih contoh lagi. Sekarang kita mau kasih contoh kursi guru, kursi siswa, ya. Klik menu aksi, hapus, ya, klik, lalu cari kursi siswa, lalu simpan. Oke, kita mau lihat apakah ada errornya bila kita tidak memilih kursi meja siswa, ya, meja siswa, karena kita cuma memilih kursi siswa. Kita mau melihat di validasi apakah muncul invalid, ya, karena kita tidak memilih meja siswa. Ini dia. Betul. Ini dia. Terdeteksi data tidak wajar, ruang kelas dengan nama 12 teknik alat berat tidak memiliki meja siswa. Itu sebabnya kalau ada meja berarti harus ada kursi. Oke, kita langsung isi, ya. Kita langsung isi. Ini dia. Ini, ingat ya, ini centang ini harus dihilangkan, ya, kalau sudah isi tadi, karena menyebabkan errornya nanti. Jadi kita centang. Ini kita mau jadikan ini meja siswa. Klik menu aksi, hapus pembukanya, ya, seri sarana, kita cari meja siswa, meja siswa. Ini dia, lalu simpan, ya. Oke, gampang sekali, ya. Kita lihat validasi apakah berkurangnya, ya, pasti berkurang. Namun ada masalah lagi, data periodik. Ini gampang sekali. Langsung kita ke sini, ke alat, lalu kita pilih ini pertama ini, ya, meja siswa. Ada berapa meja siswa mau dibutuhkan dalam kelas itu? Ada berapa sih meja? Kita kembali ke sini, ke periodik, contohnya meja siswa contohnya 16, ya, 16. Kita ketik 16, lalu simpan, ya. Sama, kalau meja siswa 16 berarti kursi siswa harus 16 juga. Ke menu periodik, lalu ke angkanya 16. Setelah itu meja guru, ya, meja guru ada berapa? Contohnya 1, lalu simpan. Sama, ya, rasionya seperti itu. Kursi guru juga harus 1, ya, tergantung kondisi kelas tersebut. Simpan 1, ya, simpan 1, ya. Kita kembali validasi lokal, apakah ini berkurang atau tidak. Kita refresh, dia berkurang, itu artinya berhasil. Oke. Ini adalah kasus yang berbeda. Ini adalah salah satu contoh saja, ya. Intinya pengisian alat di ruang kelas atau ruang teori di Surplus, ya. Ini sangat gampang sekali, seperti yang saya kasih contoh tadi. Ini juga di kelas 12 ini sama kasusnya, ya. Ruang dengan nama ini harus diisi dengan benar, ya, lebar panjangnya. Ini gampang sekali, tinggal lihat saja ini, baru kita masuk ke, kita cari dulu kelas 11, kelas 11 alat berat. Ini dia, kelas alat berat, gitu, ya. Oke, bukan, sorry, di rumah sini, ya, di sebelah sini, lalu kita kembali ke sini. Oke, seperti ini, lalu kita ubah. Oke, kita rubah di sini, panjangnya contohnya 8, contohnya lebarnya contohnya 7, maka perseginya berapa? 56. Kapasitas berapa? Contohnya 15, ya.
dan seterusnya, lalu simpan. Nah, itu kasus tadi itu yang sudah beda kasus lagi itu. Nah, kita mau lihat ini apakah berubah atau tidak ya. Oke, dia langsung berubah, langsung nol. Nah, itu adalah cara-cara untuk pengisian ya, pengisian yang menyangkut tentang alat yang terdapat di dalam ruang rombel yang baru dibuat ya, seperti kursi, meja dan seterusnya ya. Boleh tambahkan nanti ke berikutnya apa saja yang terdapat di dalam kelas tersebut. Nah, bagaimana kalau ada contohnya ada kesalahan ya, cara salah ya, salah menginput ya. Caranya gampang sekali, tinggal klik ini saja, klik, lalu klik menu aksi, lalu klik hapus ya, lalu klik hapus buku. Kalau salah berarti klik di bawah sini ya, koreksi data. Berarti tanggal hapusnya tanggal berapa, hari ini contohnya, lalu simpan. Nah, lalu langsung dia terhapus ya. Nah, gampang sekali ya, gampang sekali ya. Jadi biarlah melalui video ini bisa menolong dan membantu kita untuk mengembangkan manajemen Dapodik di sekolah, dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, dan like, dan tetap semangat. Salam pendidikan.